yang ingin kita komentari dari video tadi? Untuk antagonis. Siapa tokoh antagonisnya? Ini saya sajikan drama. Nanti kamu analisis untuk intrisiknya. Masuk kok kalah. Dan teman kok lagi. Kalah depan kok. Siapa tokoh antagonisnya? Gurunya. Guru dan murid. Apa yang malam? Salam kita Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mendengarkan Bapak. Mulai. Siapa yang terakhir? Sriani sakit. Yang Alfa Denis. Terus kalian pertemuan kita hari ini masih melanjutkan tentang drama yang kita pelajari waktu hari Sabtu. Ini di depan yang kita lalui untuk 2 kali 24 jam ini adalah pertama mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional maupun modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Kalau pertemuan kemarin kan saya sudah sajikan dalam bentuk pentas ya. Saya akan tampilkan saja nanti langsung di YouTube ya. Jadi saya akan tampilkan ya. Tapi sebelum itu sebelum kita menganalisis unsur-unsurnya nanti yang akan kita tampilkan, kita pahami dulu seperti apa itu unsur-unsur drama. Sama dengan bangunan ini, ada unsur-unsurnya sehingga dia terbentuk menjadi sebuah bangunan. Ada fondasi, ada dinding, tiang, menjadi bangunan, ada atap. Sama dengan drama juga dibentuk dengan beberapa unsur. Ada yang punya pengalaman? Ada yang tahu? Coba ingat unsur-unsur drama yang pernah kamu pelajari sebelum-sebelumnya. Tokoh? Apa lagi? Watak. Lagi-laginya, selain tokoh dan watak, apa lagi? Koneksi Bluetooth berhasil. Hah? Latar. Saya jawab 5. Ya, properti dia tidak masuk unsur, ya, dia masuk di pelengkap dia. Alur cerita, betul. Oke, itu akan saya jelaskan di pelajaran hari ini. Jadi nanti setelah saya jelaskan satu persatu unsur-unsurnya, saya akan sajikan videonya. Kalian analisis unsur-unsur yang tadi, ya. Kalau begitu kalian salin dulu yang ini. Drama merupakan genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditunjukkan untuk pementasan teater. Pengertian itu, kita dapat mengatakan bahwa drama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang kedua, berbentuk dialog, dan yang ketiga, memiliki tujuan untuk mementaskan. Ini yang saya maksud. Tema adalah gagasan ide pokok yang mengatasi suatu lakon atau drama. Jadi seperti pembukaan tadi, jangan samakan tema dengan judul. Di suatu lakon drama, tema drama merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh penulis naskah. Tema itu bersifat umum dan terkait dengan aspek-aspek kehidupan di sekitar kita. Tema biasa misalnya tema perjuangan, persahabatan, keagamaan, sosial, itu bisa menjadi tema. Ya, bahkan percintaan. Ya. Itulah yang drama-drama yang banyak untuk di kalangan remaja itu biasa kebanyakan percintaan. Kalau kemarin kan apa temanya? Menjaga kebersihan. Ya, di mana beberapa topik itu ada satu yang memang sangat menjaga kebersihan untuk tempatnya, dan ada tokoh jahat yang lainnya sengaja membuang. Itu pelajaran kemarin untuk Unsur intrinsik yang pertama, yakni tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok yang melandasi suatu lakon drama.
Tema drama merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh penulis naskah. Yang kedua, yakni tokoh. Dalam pementasan drama, tokoh mempunyai posisi yang penting. Tokoh terbagi atas tokoh berkembang, tokoh pembantu, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Berikut penjelasan mengenai tokoh. A. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya seorang yang baik, pada akhirnya menjadi seorang yang jahat. Tokoh mengalami watak perubahan dari baik menjadi Jahat. atau yang sebelumnya jahat. Jadi baik. Ingat itu ya, perwatakan perkembangan tokoh pembantu. Apa namanya? Tokoh Berkembang. berkembang. Kalau tokoh pembantu yang selalu mengiringi tokoh utama. Misalnya si Arifan nanti mungkin ada naskahnya berikutnya. Dia menjadi tokoh utama. Selalu ada sama tokoh. Ada tokoh yang antagonis. Antagonis itu dari kata dasar anti terhadap kebaikan. Antagonis. Ada yang pro itu mendukung kebaikan. Tokoh protagonis itulah tokoh baik, antagonis itu adalah tokoh Jahat. Begitupun sebaliknya, tokoh yang awalnya seorang yang jahat berubah menjadi baik. ini latar. Bagian itu Ini latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Nah, kita ini belajar mengajar latarnya di mana? Di ruangan. Waktunya siang, waktu-waktu. Oh. Dan suasananya gembira ya. Oke. Jadi latar itu berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana peristiwa itu terjadi. unsur intrinsik selanjutnya yakni alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Oke, alur tadi ini yang kalau salah dijawab disebutkan sama si Juliani ya. Juliana Saputri. Jalannya peristiwa dari awalnya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana, dan endingnya atau akhirnya bagaimana, itulah disebut dengan alur peristiwa. Alur drama mencakup bagian-bagian pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Sahabat edukasi, unsur drama berikutnya yakni unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik drama adalah unsur-unsur pembentuk drama dari luar. Unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang pengarang, nilai agama dan kepercayaan, psikologis pengarang, dan situasi sosial budaya. Demikianlah penjelasan saya. Ada yang pertanyaan? Yang unsur ekstrinsik ada yang bertanya? Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun drama di luar daripada naskah, di luar daripada teks. Kalau bukan, itu nanti itu di pementasan, itu trik-trik dalam pementasan yang disebut dengan improvisasi. Saya mau bilang begini, di drama itu ada unsur intrinsiknya yang tadi ya, dari tokoh, kemudian latar, alur, watak, dan tema serta amanah. Ada 6. Itu ada sepanjang naskah drama, dalam cerita drama nanti itu. Tapi ada namanya unsur ekstrinsik yang baru-baru saya tampilkan ini. Itu misalnya latar belakangnya pengarang. Pengarang ini sebenarnya menulis naskah drama dengan latar belakang apa? Modern kah atau kehidupan tradisional kah? Kemudian orang menulis drama ini apa yang ingin dia cantumkan di dalam? Apakah dia mau mencantumkan kehidupan sosialnya orang lain, agama kepercayaannya suatu bangsa, atau kehidupan suatu perkembangan sebuah kebudayaan? Di situ. Tapi itu tidak masuk dalam teks. Dia tidak masuk dalam teks. Kita hanya bisa mengamati teks drama itu bahwa unsur ekstrinsiknya begini ketika kita sudah menampilkan secara keseluruhan. Kalau kemarin kan termasuk modern ya. Dia menampilkan apa? Budaya suatu sekolah yang menjaga kedisiplinan
dan kebersihan. Kemarin itu tentang suatu kebudayaan. Menjaga pola kebersihan kan itu adalah budaya. Bagaimana kalau kita menceritakan tentang kenegaraan? Nah, berarti itu adalah sosial, ya, termasuk kehidupan sosial. Misalnya begini, ada lagi misalnya drama yang ditulis oleh pengarang dan di situ dramanya kayak sholat, kemudian sahabat yang Nasrani pergi ke gereja, sahabat Muslim pergi ke masjid, kemudian dalam suatu perkumpulan acara kenasionalismenya mereka tetap bersama walaupun beda. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa unsur ekstrinsik daripada drama ini adalah Oh, paham. tapi dia tidak dicantumkan dalam naskah. Naskahnya seperti tadi ceritanya. Nah, misalnya ini Muslim, ini sahabat Nasrani, benar kan? Mungkin dalam sekolah dia tetap bersama, makan biskuit bersama, minum teh bersama, mengerjakan tugas PR. Tapi begitu tiba waktunya beribadah, beda, ini ke masjid, ini ke gereja. Nah, tapi di luar dari itu mereka tetap nah, kehidupan harmonisasi seperti ini, itu unsur ekstrinsiknya adalah keagamaan atau kepercayaan. Nah, toleransi. Nah, nanti di temanya bisa jadi toleransi keberagamaan dalam persahabatan. Gitu. Oke, sampai di sini tentang unsur ekstrinsik dipaham? Nah, nanti kalian analisis unsur intrinsiknya kalau saya putarkan pementasan videonya nanti. Nah, ini saya sajikan drama. Nanti kamu analisis unsur intrinsiknya. Oke anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok. Hari ini sih kan udah terlambat kok. Udah kena susah buku. Kok udah masuk kok? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini. Kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Nah, tadi itu drama jenis apa itu? Ada di panggung, biasa disebut dengan drama pemanggung, bukan pementasan di panggung. Ah, ini jenis drama apa? Film. Ini drama. Oke, tokoh utamanya? Kayla. Tokoh pendamping? Muridnya, teman-temannya. Mamanya. Ibu guru ya? Ciri-cirinya dia selalu menyertai tokoh utama. Oke, kalau kisahnya kan nggak usah kita terlalu banyak seperti apa pertamanya, kan kita sudah lihat ya. Pertamanya dia terlambat, kemudian apa dan bagaimana ininya. Pertanyaan saya, apa amanah yang kita petik dari drama film singkat tadi? Ada yang mau komentar? Enggak, ambil dia. Terus kayak jangan kalian dulu apa dulu enggak? Nah, jangan pikir-pikir. Ya, berprasangka. Uzon. Ya, sudah ada seuson. Oke, kita tidak boleh terburu-buru menjudge. Tidak boleh terburu-buru menyalahkan orang. Tidak boleh terburu-buru menyalahkan orang lain sebelum kita mengetahui apa permasalahan yang sebenarnya. Karena memang begini, ada kata bijak, seseorang yang mudah menyalahkan orang lain itu karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu. Mengapa si A sering terlambat? Mengapa si B sering terlambat? Itu karena mungkin ada sesuatu permasalahan yang kita tidak ketahui. Jadi kita tidak boleh langsung berburu sangka sebelum kita mengetahui apa sebabnya. Ya, nah, itu adalah amanah yang kita petik. Nah, itu juga berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari sesama teman, ya, sesama teman kelas. Begitupun keluarga di rumah. Kenapa dia memilih terlambat? Itu dia tidak ingin melewatkan untuk merawat orang tuanya di masa akhir hidupnya. Ya, seperti itu. Yang ingin kita komentari dari video tadi. Antagonis. Siapa tokoh antagonisnya? Gurunya. Ya, sama siswa dan gurunya. Tokoh yang mengalami perkembangan anak, kosan siapa? Tokoh yang mengalami perkembangan? Saya. Murid. Saya. Guru dan murid.
guru dan murid, tokoh yang mengalami perkembangan yang disebutkan sama kosan tadi, ada tokoh berkembang ya. Nah, mengalami perkembangan ya dari jahat menjadi baik. Oke. Apa lagi? Ya, karena gurunya sudah mulai memaafkan setelah dia mengetahui alat. Teman-temannya juga sudah berhenti melempar dan memukul itu karena dia sudah mengetahui alat. Apa lagi yang kita bisa komentar dari drama film tadi? Latarnya di mana? Ya, di ruang belajar ya, di sekolah. Suasananya? Siang. Pagi hari. Waktu. Suasana sedih. Suasana sedih ya, seperti disebutkan oleh Pak. Baik kamu? Nah, suasananya sedih. Dan bagaimana karakter watak Kayla? Ada yang mau komentari? Nah, Kosan, karakter watak Kayla seperti apa? Karakternya, wataknya, sifatnya? Penyamar pertama, satu sabar. Penyayang, kelihatannya ketika dia merawat orang tuanya. Apalagi yang ditampil karakter yang ditampilkan? Baik. Ya, itu baik. Baik sama orang tuanya. Apalagi? Sekarang karakter bu gurunya bagaimana? Jahat. Ya, bisa dikatakan awalnya dia terlalu cepat memvonis seseorang. Apalagi? Cepat mengambil keputusan. Ya, cepat mengambil keputusan tanpa bertanya sama sekali. Oke. Apalagi? Jadi tokohnya tokoh jahat sini pertama siswa ya. Tokoh berkembang itu guru dan tokoh utama adalah kira-kira unsur ekstrinsiknya apa? Keagamaan. Bukan. Budaya. Sosial dan budaya dapat dua-duanya ya. Yang menjelaskan latar belakang pengarang drama film ini, dia menjelaskan bahwa ada satu budaya dari seorang anak ya terhadap orang tuanya sendiri. Ada jiwa ada jiwa sosial, ada jiwa kemanusiaan. Tidak ada agama ini ya. Oke? Sampai di sini dipaham? Tinggal tugas kalian nanti berikutnya membuat drama. Bagaimana? Pertemuan berikutnya membuat drama? Itu pun kita akan bikin drama atau di video dulu. Bagusnya begini, kalian bikin drama supaya bisa menjiwainya secara langsung karena kalian memang yang membuatnya. Dibandingkan dengan orang. Nanti kita pentas di dalam kelas. Harus. Dalam drama ada prota dan ada anti. Kalau tidak ada prota dan antagonis, tidak ada konflik, tidak ada ketegangan, tidak ada yang menghilangkan suasana. Ya, harus ada semua unsur-unsurnya. Terutama unsur intrinsik harus ada. Propertinya bisa kita pakai meja, kursi, bunga dan lain sebagainya. Kena meja. Apa sih? Bisa kita pakai karena kalau itu pakai adil gitu. Itu tidak ada. 11 orang perempuannya. Serius bisa Gitu. Bagusnya Pak dengan satu kasih aja. Saya sulit mau menentukan kelompoknya karena jenis naskahnya saya tidak tahu. Itu Pak kasih satu kelas. Boleh jadi ada naskah hanya satu perempuan. Pokoknya. Oh iya kan ini. Boleh. Boleh jadi. Ya, boleh jadi. Boleh jadi ada drama. Misalnya hanya 2 perempuannya 4 laki-laki atau sebaliknya. Jadi saya tidak bisa menentukan secara random. Jadi sekarang saya mau begini. Kalian aturlah. Ya. Aturlah, buatlah drama dan aturlah. Saya hanya mau melihat seperti apa hasilnya. Nanti kita pentaskan. Oke, itu tugas selanjutnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Silakan siapkan. Marilah kita berdoa. Doa dulu. Salam ke Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dramanya di internet ya,
harus Ya. kita sayang. Sepertinya itu pengarangnya. Ya. Ini kita.